orang yang lewat hadir dalam kehidupan kita kira-kira bisa atur nggak sih ya semaunya kita gitu kan ya, seenaknya kita gitu. Nggak bisa ya teman-teman ya, ini nggak bisa kita atur, nggak bisa. Tapi kalau misalkan untuk memutuskan dengan siapa dan bagaimana gitu kan kita berjalan, kita sama siapa dan kayak gimana, kita punya pilihan sebenarnya, right ya. Di readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai siapa sih sosok yang bakalan ngedampingin kamu sepanjang tahun ini, yang tiba-tiba muncul gitu ya, atau udah tahu gitu kan ya mulai dari sekarang. Nah, mendampingi ini bisa berarti ikut berproses ya teman-teman ya, barengan sama kamu di dalamnya ya, baik secara prosesnya enak ataupun nggak enak ini ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. Bedanya kalau biasanya kalian nggak pick a card, kali ini ya kita bakalan pick a card gitu kan ya, pick a card, pick story ya. Jadi kalian nanti bisa pilih yang namanya cerita pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga, story 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. General ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, even kalau misalkan tahun depannya lagi kalian mau dengerin boleh gitu kan ya, di tahun manapun. Oke ya, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Libra ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, dan buat teman-teman Libra yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan ini kecepatan, kalian mau yang namanya alamat emailnya di mana, kalian klik ke description ya, karena di sana ada alamat emailnya. Oke ya. Right, kita sekarang persiapan dulu nih ya. Persiapan dulu, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian fokus, lalu juga ayo kita jalin koneksi ya teman-teman ya. Silahkan kalian memilih ya kan, cerita yang mana, story 1, story 2, dan story ketiga ya. Silahkan jalin koneksi, pilih yang manapun yang sesuai dengan kata hatinya kalian ya. Oke, kita lihat. Oke, cerita yang pertama ya. Oh, sorry. Okay, once more. Oke ya, buat kalian kalau udah pilih teman-teman ya, ini story 1, part 1, part 2, part 3 ya teman-teman ya. Kita bakalan baca satu persatu terlebih dahulu ya. Udah siap. Kita bakalan baca di cerita kamu yang pertama terlebih dahulu. Buat teman-teman yang memilih story yang pertama ya, kita bakalan baca di sini. Right. Untuk cerita pertama, kedua, ketiga, keempat. Yes. Cerita yang pertama, ciri-cirinya dia gitu kan. Ciri-cirinya ini orang kayak gimana sih? Orangnya nggak bisa diam teman-teman ya. To be honest, ini kemana-mana gitu ya. Jadi kayak ya kesana kesini itu ada dia gitu ya. Apa aja dikerjain teman-teman ya, semuanya dikerjain gitu. Kreatif banget, saking kreatifnya jadi aktif gitu kan. Aktifnya ngapain aja, apa aja yang dikerjain, dari yang mulai prioritas sampai nggak prioritas dikerjain sama dia gitu kan. Cepet banget, kreatif sih orang ini, tapi cenderung nggak bisa diem gitu ya. Ada aja yang dikerjain sampai dari penting nggak penting lah ya. Kalau dibilang dia penampilannya menarik teman-teman ya, cukup menarik. Jadi ini nggak selalu harus cantik atau ganteng gitu ya, nggak harus yang namanya pakai pakaian yang branded atau kayak gimana, enggak ya. Tapi dia memang typically orang yang sangat menarik gitu. Kalau misalkan ketemu sama dia nih pertama kali tuh kayak first impress, ini orangnya menarik banget gitu, walaupun mungkin dia biasa aja gitu loh teman-teman ya. Warna kulitnya cukup cerah, finansialnya dia juga cukup oke, walaupun mungkin nggak oke banget ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi dia pekerja keras sih, orang yang nggak mau cuman diem aja gitu, dan ibaratnya membuka tangan gitu, meminta gitu, nggak mau sih teman-teman ya. Tapi memang dia mau kerja dengan hasil jerih payahnya dia sendiri ya. Orang yang cukup pintar teman-teman, kalau kita bicara ini smart, wawasannya juga cukup luas gitu. Dan ini tipikal orang yang
mau belajar gitu kan ya, suka belajar, cukup stabil teman-teman, sebenarnya cukup stabil ya, smart, wawasannya luas, dan gak mau yang namanya cuma di situ-situ aja. Secara pendidikan dia kepingin yang namanya lebih dan lebih ya, seperti ini. Suka traveling ya, cukup beruntung dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, pekerjaan gitu. Dan kalau dilihat di sini ya bisa jadi seumuran ya sama kamu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih kayak begini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat ya, kehadirannya dia dalam kehidupan kamu ini membawa hal-hal yang baik apa enggak sih ya. Kalau dilihat dari kartu ini ya, membawa hal yang baik gitu, hal yang positif ya. Dan bisa jadi kalau kemungkinan kamu ketemu itu di bulan-bulan 4 ya, 5 gitu ya, 4-5an lah ya, sekitar itu teman-teman ya, kurang lebih. Oke, kita lihat nih pembelajaran apa sih yang akan kamu dapatkan gitu kan ya, dengan kehadirannya dia, atau semesta menghendaki kamu tuh belajar apa gitu ya. Bahwa perubahan yang positif yang pasti kamunya jauh lebih bijak gitu kan ya, untuk melakukan apa yang langkah-langkahnya kamu dalam hidup gitu loh teman-teman ya. Dan juga ya, dari dia kamu belajar untuk apa sih, untuk nggak terlalu gampang baperan gitu kan, tahu apa yang kamu mau lakukan, fokus sama apa yang kamu mau lakukan ya. Dan dari dia kamu juga belajar untuk menjaga pergaulan kamu tetap positif ya. Even kalau misalkan dia ya, ini orang yang menarik nih gitu kan ya, tapi dia tetap loh yang namanya belajar, dia tetap loh yang namanya mau gitu loh, dan tahu apa yang dia mau kejar dan apa yang dia mau tuju dalam hidupnya dia gitu. Jadi nggak yang kesana kesini tapi nggak ada yang namanya kerjain gitu ya. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan gitu, mencintai apa yang dia kerjakan, mencintai apa yang dia lakukan ya, seperti ini. Dan dari dia kamu juga belajar hal seperti itu, untuk lebih bisa sayang sama diri, merawat diri, mencintai apa yang dikerjakan gitu kan ya, jaga mood dalam keadaan seperti apapun dan bagaimanapun tetap ceria kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Dan lebih ke apa ya, lebih ke enteng ngejalanin hidup gitu loh, jauh lebih ceria gitu ya, seperti ini. Oke, ini buat cerita kamu yang pertama ya, buat teman-teman yang memilih cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua kita lihat nih, ada cerita apa aja nih ya, ciri-cirinya kayak apa, terus kepribadiannya seperti apa juga. Nah, kalau dilihat di sini ciri-cirinya, tipikal orang yang nggak bisa diatur dan nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain gitu kan ya, karena dia itu sebenarnya punya prinsipnya sendiri teman-teman ya. Jadi orang yang bebas untuk dirinya, as long as kamu nggak ganggu aku juga nggak akan ganggu kamu, aku nggak akan maksain prinsip aku gitu kan ya ke kamu, sebaliknya pun kamu juga jangan gitu. Orang yang punya aturan untuk dirinya dia sendiri ya, sosok yang bisa bertanggung jawab atas masalahnya sendiri ya. Apalagi kalau misalkan dia udah milih gitu ya, konsekuensinya apa, resikonya apa, dia tuh benar-benar bisa tanggung jawab teman-teman ya, seperti itu. Orang yang punya pandangan yang bagus, visi yang bagus dalam hidupnya dia. Terus abis gitu juga nekat, orangnya cukup nekat, cukup berani ya teman-teman ya, untuk ngambil satu decision dan berani untuk bertanggung jawab atas decision tersebut ya. Ini orang yang cukup berani ya, seperti ini. Finansial seharusnya oke, cuman karena dia itu orangnya cukup nekat ya teman-teman ya, agak-agak gimana ya, gitulah nekat gitu. Apalagi itu kalau memang udah diniatin banget gitu ya sama dia ya, itu bener-bener yang dia siap lah gitu apapun yang terjadi. Even kalau misalkan lose gitu kan ya, it's okay, it's fine ya, aku belajar dari sana. Nah, ini yang keren nih ya dari dia nih. Tapi nekat ya. Gampang banget ya namanya bergaul, dan tahu banget ya namanya cara bergaul yang baik sama orang-orang sekitarnya dia, karena ini orang yang gak rese ya, artinya gak suka ikut campur urusannya orang lain ya teman-teman, dan cukup tahu batasan untuk berteman itu seperti apa. That's why itu mungkin teman-temannya jadi awet gitu ya, temenan sama dia, gak terlalu deket juga, not too close gitu kan ya, but not too far. Jadi ya sedang-sedang aja gitu. Dan itu yang menyebabkan mungkin orang jadi respect gitu loh sama dia, karena dia nggak terlalu ikut campur urusannya orang lain gitu ya, seperti itu sih teman-teman. Nah, sekarang
dilihat ya, ini orang yang sebenarnya rela berkorban. Kalau misalkan dia udah jatuh cinta nih sama seseorang atau dia sayang banget sama orang ini ya, ini orang yang cukup rela berkorban dan bisa jadi gampang dikorbankan gitu ya, karena saking gitu kan ya. Kebayang gak sih kalau orang cuek banget pas kebetulan ketemu sama orang yang pas banget gitu ya, di hati dan klik banget ya, ini pasti berubahnya banyak banget teman-teman ya. Ini cukup nyentrik sih orangnya, cukup nyentrik ya. That's why mungkin beberapa orang itu suka, karena memang ini orangnya kayak kulkas gitu nggak sih teman-teman ya, kayak dingin ya, introvert ya. Sebenarnya introvert dia nggak mau orang lain tuh tahu ya tentang dirinya tuh kayak gimana, jadi nggak, dan dia juga nggak berusaha tahu sih orang lain kayak gimana sih teman-teman ya. Jadi ya memang kayak gitu orangnya gitu. Ini punya intuisi yang bagus, cuman kadang-kadang orang nggak ngerti juga, kelihatan sih kayak cuek gitu ya, padahal dia kayak over traveling thinking gitu nggak sih ya, kayak gitu ya, kebanyakan mikir juga gitu. Tapi orangnya cukup unik sih, cukup nyentrik ya. Nah sekarang kita lihat nih, dia bawa kebaikan gak sih dalam hidupnya kamu? Iya sih, bawa hal-hal yang positif ya kalau dilihat di sini. Dan ya bisa jadi potensi-potensi ketemunya itu bulan 7, bulan 8 ya teman-teman ya, 7, 8, awal-awal 9 gitu ya, masih bisa sih teman-teman ya. Akhir juga masih memungkinkan ya. Kalau dilihat, nah perlu belajar apa sih gitu kan ya kamu dari dia ya. Ini hal-hal baik ya teman-teman ya, bawa perubahan yang baik loh ya buat kamu ya, lebih ke kebebasan gitu kan ya. Jadi membebaskan diri dari hal-hal yang mungkin selama ini bikin beban ya, bikin iketan di pikiran tuh kayak ruwet gitu ya teman-teman ya. Jadi ya dari dia kamu belajar untuk apa sih ya, mengendalikan diri, mengontrol diri dengan sangat baik. Dan ya sebodoh amat orang mau berpikir apa tentang kamu, tentang kita dan sebagainya, itu ya udah gitu, nggak ada yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu yang namanya membuktikan apa-apa bahwa seperti itulah gitu kan. Ada banyak sih perubahan ya yang dengan adanya dia tuh kamu jadi banyak berubah, nggak lagi yang namanya ibaratnya kebaperan dan sebagainya ya, tapi lebih banyak belajar untuk ya udah gitu, as long as ibaratnya gini, sebodoh amat kamu mau ngomongin aku apa dan kayak gimana di belakang dan seperti apa, yang penting aku baik-baik aja, nggak perlu yang namanya membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa gitu ya. Pembelajaran yang bagus sih sebenarnya ya. Ya, oke ya, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ya teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat ya di sini ada apa aja. Ada emotion, ada hope, and then ada family, dan juga ada success. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat di ciri-cirinya dia ini seperti apa. Orang yang cukup kaku ya, kalau dibilang kaku, keras, otoriter banget ya, tapi dia punya jiwa pemimpin yang luar biasa loh teman-teman ya. Kalau dilihat ya, walaupun dia tipikal orang yang susah diatur, susah beradaptasi ya, cerdik, tapi dia nggak intrik gitu, nggak yang namanya licik gitu, nggak sih ya. Akalnya banyak ya, tapi cukup cerdik ya, bukan licik ya. Kalau licik kan lebih ke negatif ya, ini nggak sih teman-teman ya. Jadi ya memang kaku, berani, tegas, agresif ya, memang seperti itulah, dan otoriter banget dan gengsian teman-teman ya. Jadi dia tuh yang bener-bener nggak akan yang namanya bilang atau say sorry kalaupun dia salah ya, nggak mau ngakuin kesalahannya dia gitu ya. Sosok yang seperti itu banget. Nah, ya orang yang sebenarnya banyak orang yang segan ya sama dia, karena dia sosok pemimpin yang baik gitu kan ya, dan harapan banyak orang sebenarnya gitu kan. Tulang punggung keluarga juga bisa, tulang punggung dalam satu organisasi atau komunitas juga bisa gitu ya. Yang jelas ini harapannya banyak orang sih ya. Punya visi yang baik dan cukup bebas teman-teman, tegas, berani ya. Seperti itulah tadi ya, kaku banget sih ya, kurang lebihnya sih kayak gini. Nah ini sebenarnya emosinya juga naik turun sih orang ini, cuman nggak kelihatan aja ya, ke cover aja sama semua keotoriterannya dia itu gitu. Nah kalau kita lihat di sini ya, dia bawa pengaruh seperti apa sih? Kalau dilihat dia bawa pengaruh yang kurang baik ya, dan kedatangannya atau dekat dan inilah ya gitu kan, itu sepertinya di tengah sih teman-teman ya, di tengah-tengah 6, 7 gitu ya, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 ya, seperti itu. Nah
Belajar apa sih, ya kan? Belajar apa sih kamu dari dia ya teman-teman ya? Belajar apa? Kalau dilihat di sini sebenarnya belajar untuk tahu gitu apa yang kamu mau dalam hidup ya. Seperti ini mengajarkan kamu tentang apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup, bukan apa yang orang lain inginkan kamu lakukan dalam hidup. Dan diingetin juga untuk lebih peduli sama diri gitu kan, lebih sayang sama diri, ngasih waktu sama diri, jangan terlalu sibuk dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu dan sibuk dengan harapan-harapan mereka menjadikan kamu sosok dan figur yang seperti apa dan bagaimana dalam hidup. Nah ini bakalan capek banget kalau misalkan kamu nurutin semua hal tersebut teman-teman ya. Belajar seperti itu sih ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita 1, 2, dan 3 untuk teman-teman Libra ya. Dan semoga untuk apapun siapapun orang yang lalu lalang dalam kehidupan kamu ya kan, pastikan kita belajar dari mereka, karena orang lalu lalang dalam hidup kita itu bukan berarti lewat doang gitu kan ya, misi numpang lewat gitu kan, lewat deh gitu kan ya, bukan berarti lewat doang dan akhirnya kita nggak ngambil makna apa-apa gitu ya. Mereka semua yang lewat dan hadir dalam hidup kita atau bahkan menetap ya, pasti mengajarkan sesuatu hal. Pastikan kita nggak ketinggalan sama sekali ya teman-teman ya sama pembelajarannya. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.